Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sedang melakukan tugas wawancara mata kuliah Demokrasi Pancasila yang beranggotakan saya sendiri, Najwa Adelia, Sadida Lamsari, Siti Sarah, dan Sylvia Fajrina. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja wawancara pertama kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Farida Lamsari. Saya dari Prodi PPKN Universitas Pamulang. Saya sedang melaksanakan tugas dari mata kuliah Demokrasi Pancasila. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu narasumber tentang demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia ini. Ya, yang sudah bersama saya, perkenalkan Ibu Farida Sitompul. Ibu Farida ini adalah salah satu aktivis dari pendidikan di salah satu sekolah di Tangerang Selatan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, saat ini saya akan mewawancarai Ibu tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang Ibu ketahui tentang demokrasi yang ada di Indonesia? Yang ada di Indonesia ya. Iya. Ya. Demokrasi itu sebetulnya adalah sebuah sistem pemerintahan. Nah, dalam sistem demokrasi yang saya ketahui tentang khususnya negara Indonesia adalah berbicara tentang sistem pemerintahan di mana sistem itu menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dalam arti dalam segala keputusan yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan rakyat, tentu ada birokrasinya. Nah, dalam hal ini rakyat mempunyai peranan penting dalam demokrasi, seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Ibu Farida ketahui tentang demokrasi Pancasila di Indonesia? Demokrasi Pancasila. Nah, Indonesia itu cukup kental dengan nilai-nilai Pancasila ya, mulai dari beragam agama, beragam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan juga bagaimana birokrasi demokrasi di pemerintah itu sangat kuat di tengah-tengah negara kita. Nah, bicara tentang demokrasi Pancasila, tadi saya sampaikan bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem. Artinya sebuah sistem yang ada di Indonesia yang dilakukan tentunya dengan berdasarkan daripada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara bangsa kita Indonesia. Ya. Seperti itu. Jadi sistem itu menganut Pancasila itu sebagai pedoman yang kuat untuk demokrasi. Ya. Ya. Selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang bagaimana DPR, DPD, Presiden, dan Kabinet ini mengawasi kebijakan pemerintah? Apa pengetahuannya? Ya, kita bersyukur ya dari mulai pemerintahan RT, RW sampai kepada pemerintahan DPRD daerah gitu ya, lalu sampai kepada pemerintahan DPR yang terbesar gitu untuk mewakili suara rakyat. Di Indonesia cukup kuat ya, jadi mereka berperan sebagai wakil rakyat ya, yang mana mereka menyampaikan itu kepada pemerintahan melalui MPR, melalui kabinet-kabinet yang ada, sehingga melalui mereka suara rakyat itu bisa disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya juga sebagai kepada presiden sebagai kepala negara. Oke. Seperti itu kira-kira. Ini kan demokrasi itu memang negara kita kan sudah lahir sebagai negara yang demokrasi ya. Nah, apa sih yang Ibu Farida ketahui tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini? Iya, sejak dari tahun beberapa puluh tahun yang lalu kita kenal dengan istilah revolusi ya, maksudnya. Kami melihat bahwa, saya melihat bahwa selama beberapa puluh tahun ini sistem demokrasi di Indonesia sangat kuat, gitu ya. Sudah ada revolusi mental dan segala macam revolusi yang dikerjakan, di mana itu diusulkan oleh rakyat kepada pemerintah. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Tadi kan
tentang pengawasan DPD, DPR, Presiden, dan Kabinetnya. Nah, terakhir ini pertanyaannya, apa sih yang Ibu ketahui tentang peran mereka tadi dari DPD, DPR, Presiden, dan Kabinet dalam demokrasi di Indonesia ini? Peran mereka sebetulnya sebagai perwakilan rakyat, ya. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan media sosial, mungkin rakyat bisa menggunakan media sosial untuk menyampaikan inspirasinya. Tapi kan inspirasi itu tidak mungkin langsung terjangkau kepada pemerintah pusat, ya. Apabila ada sesuatu masalah, pun ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah rakyat, DPRD, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mereka kan bisa mewakili. Oh, di rakyat saya seperti ini, di daerah saya seperti ini, provinsi demi provinsi seperti ini. Nah, nanti baru diwakilkan lagi, diarahkan lagi ke presiden atau kabinet-kabinet tertentunya gitu. Jadi sesungguhnya pemerintah kita itu kan melaksanakan amanat dari rakyat. Iya. Itu sih, itu yang membuat demokrasi kita bersyukur ya, di Indonesia itu demokrasinya cukup kental. Iya. Seperti itu sih, Dek, menurut Ibu sendiri. Oke, ya, berikut jawaban-jawaban yang sudah kita terima dari salah satu narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Farida. Nah, tadi kan kita sudah melihat wawancara pertama kita dari salah satu narasumber masyarakat umum. Sekarang saya sedang bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Pembangunan Indonesia. Halo Kak, bisa perkenalkan terlebih dahulu mungkin namanya siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sylvia Damayanti dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia semester 7 jurusan akuntansi. Di sini saya ingin mewawancari kakak nih tentang demokrasi Pancasila. Menurut kakak, apa sih demokrasi itu? Kalau menurut saya demokrasi itu sistem pemerintahan di mana rakyatnya ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, menurut kakak nih, apa sih demokrasi Pancasila itu? Menurut saya demokrasi Pancasila itu merupakan sistem pemerintahan yang unik karena memadukan nilai-nilai demokrasi universal dengan nilai demokrasi leluhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila. Jadi bukan hanya sekedar meniru demokrasi di negara lain, tapi kita punya ciri khas sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, dan juga nilai-nilai keadilan. Nah, tadi kan kakak sudah membahas tentang pengertian demokrasi Pancasila. Sekarang saya ingin nanya nih Kak, bagaimana sih menurut kakak perkembangan demokrasi ini berkembang sejak kemerdekaan? Kalau dibandingkan dengan demokrasi after kemerdekaan, tentunya demokrasi kita yang sekarang ini menjadi jauh lebih baik karena bisa dilihat dari pemilu jadi lebih bebas, kita juga jadi lebih bebas untuk memberikan pendapat. Tapi seperti yang kita ketahui, demokrasi di Indonesia ini ada kalanya seperti naik roller coaster. Yaitu ada kalanya naik turun, ada kalanya bikin kita senang, ada kalanya bikin kita kesel juga. Jadi menurut saya demokrasi sejauh ini cukup baik, tapi semoga di next kepemimpinan yang akan datang Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih demokratis. Oh, menurut kakak nih, bagaimana sih DPR, DPD, Presiden, dan Kabinet ini mengurus kebijakan pemerintah dan apa sih perannya dalam masing-masing tersebut? Kalau dilihat dari perannya, tentunya kita semua juga pasti tahu, seperti misalnya Presiden bikin visi misi yang jelas, DPR bikin peraturan yang mendukung, DPD kasih masukan dari daerah, dan Kabinet kerja keras untuk menjalani program-program yang ada. Tapi yang kita ketahui tidak semulus itu. Tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka. Contohnya seperti faktor kepentingan politik, tekanan dari kelompok tertentu, atau bahkan dari masalah pribadi sendiri pun ada. Jadi kesimpulannya, sebenarnya sistem demokrasi di Indonesia ini sudah dirancang dengan baik, tapi bagaimana kita semua, termasuk kita sebagai warga negara Indonesia ini, ikut serta dalam mengawasi, juga memperhatikan bahwasannya mereka semua kerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oke, makasih ya Kak udah mau diwawancarai oleh kami. Terima kasih banyak. Saya akan mewawancarai salah satu peserta didik tingkat SMA. Apa saja sih yang dia ketahui tentang demokrasi? Halo Suci, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih ya sudah berkenan untuk diwawancarai. Ya, Nah, sama-sama. pertanyaan pertama, menurut kamu gimana sih demokrasi itu?
Menurut saya demokrasi itu sebuah sistem pemerintah, Kak. Di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tujuannya dari demokrasi ini yaitu untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, Kak. Seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta kebebasan atau hak untuk hidup yang setara di depan hukum. Nah, pertanyaan yang kedua, apa sih yang Anda ketahui tentang demokrasi Pancasila? Menurut saya, demokrasi Pancasila itu sistem politik di Indonesia, di mana sistem ini berlandaskan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, bagaimana sih perkembangan demokrasi Pancasila saat ini? Menurut saya, demokrasi Pancasila saat ini sudah berjalan dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, Kak. Terus? Serta dan pemerintah juga selalu berupaya untuk memperbaiki sistem-sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Namun ada juga beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti dari hukum, politik, serta sosial. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Menurut saudara, bagaimanakah DPR, DPD, Presiden, dan Kabinet tentang mengawasi kebijakan dalam pemerintah? Menurut saya, yang saya ketahui ya Kak, fungsi legislatif itu untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta memastikan tugas dan fungsi lembaga pemerintah itu sudah sesuai dengan apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Pengawasan ini akan melibatkan evaluasi, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip Pancasila. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran DPR, DPD, Presiden, serta Kabinet dalam demokrasi di Indonesia? Peran DPR itu sendiri di Indonesia itu membuat dan mengesahkan undang-undang, Kak. Sedangkan DPD itu memberikan usulan mengenai rancangan undang-undang yang akan dibuat dan disahkan oleh DPR. Sedangkan Presiden itu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah ataupun undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Serta Kabinet itu diisi oleh para menteri untuk membantu tugas-tugas Presiden dalam berbagai sektor. Terima kasih ya atas kerjasamanya ya. Terima kasih telah mendengarkan wawancara dari berbagai narasumber kita kali ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.